Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Hermina. Berjumpa lagi dalam podcast Rumah Sakit Hermina bersama saya Dr. Julia. Pada siang ini kita kedatangan narasumber yaitu Dr. Mira, spesialis anak. Selamat siang dokter. Selamat siang Dr. Julia. Oke, pada siang ini kita akan membahas tentang gangguan tidur pada anak. Mungkin sahabat-sahabat Hermina ada yang anaknya mengalami gangguan tidur, dok, susah tidur malamnya, kok udah malam gak tidur-tidur. Nah, hari ini kita akan membahas dengan Dr. Mira. Baik Dr. Mira, kalau untuk gangguan tidur sendiri pada balita, sebenarnya apa sih dok definisinya dok? Ya, jadi sebenarnya kita sebut masalah tidur ya pada bayi, pada anak. Jadi ada beberapa item penyebabnya gitu ya. Jadi mulai dari yang sulit untuk tidur, atau kalau sudah tidur dia terbangun lagi, atau kadang-kadang ada masalah saat tidur tiba-tiba berhenti nafas gitu ya, mendengkur, dan macam-macam lagi ya, mulai dari yang tidurnya bisa jalan, sambil tidur tuh jalan, atau tidur tapi dia bicara gitu ya. Jadi ada banyak sih masalah tidur pada anak gitu ya. Kalau untuk deteksi dininya dok, apakah ada tanda-tanda yang bisa sahabat Hermina cek di rumah untuk ternyata ini gangguan tidur? Apakah ada tanda-tanda awalnya dok? Oh ya, jadi sebenarnya untuk tahu ini ada gangguan atau tidak, tentu kita harus tahu dulu apakah ini merupakan pola tidur normal pada anak gitu ya, atau ini memang sudah suatu kelainan gitu. Jadi kalau kita runut dari awal, pada bayi itu pola tidurnya biasanya masih terpotong-potong, jadi terkotak-kotak, jadi dia biasanya nanti belum ada tidur panjang gitu ya. Jadi ada tidur mungkin 2 jam, sejam, kemudian dia bangun gitu ya. Mungkin nanti dia tidur 3 jam, kemudian dia bangun. Nah, biasanya pada bayi-bayi awal dia pola tidurnya masih seperti itu ya. Kemudian dengan semakin berkembangnya umurnya, dia mulai ada tidurnya yang panjang ya. Terutama usia 3 bulan atau 6 bulan itu mulai ada tidur yang panjang. Nah, jadi untuk mendeteksi ya tentu kita harus tahu dulu pola tidurnya yang normal seperti apa ya. Kemudian untuk berbagai tadi kelainan tidur gitu ya, mungkin di sini boleh juga kita bahas salah satu gangguan tidur yang kita sebut dengan OSA, Obstructive Sleep Apnea Syndrome ya. Jadi OSA ini adalah gangguan di mana si anak pada malam hari saat dia tidur tiba-tiba terjadi henti nafas. Jadi anaknya tiba-tiba apnu atau kita sebut henti nafas. Jadi cara mendeteksinya ya dengan biasanya orang tua suka menyaksikan gitu ya. Jadi lagi enak-enak tidur, tiba-tiba anaknya berhenti nafas terus kayak orang kecekek gitu. Jadi tiba-tiba dia bangun gitu kayak orang tenggelam mau mencoba naik ngambil oksigen lagi gitu. Jadi tiba-tiba terdapat henti nafas gitu ya. Itu salah satunya untuk kelainan OSA. Oke. Kalau untuk tadi kan dok disebutkan ada berdasarkan usianya ya dok ya. Kalau misalnya sudah pola tidurnya yang panjang, itu apakah ada kriterianya lagi dok untuk gangguan tidur? Jadi kalau misalnya bayinya umur 3-6 bulan sudah bisa tidur panjang, kita harapkan tidur panjang itu di malam hari gitu ya. Jadi bukan di siang hari. Jadi sama dengan jam tidur orang tuanya. Jadi kalau dia sudah bisa tidur panjang, berarti dia udah dapat pola normal. Nah, pada bayi-bayi tertentu ada yang masih melanjut ya. Jadi dia masih tidur yang pendek-pendek atau kadang-kadang tidur panjangnya malah di siang hari. Ya, biasanya pada kasus-kasus seperti ini biasanya kita bisa mengajari bayi supaya dia tidur panjang nanti di malam hari. Jadi biasanya bayi-bayi yang umur 3-6 bulan ini yang sudah ada tidur panjang, kita harapkan saat di siang hari atau di pagi hari dia banyak ditaruh di ruangan yang banyak cahaya. Jadi banyak cahaya lampu atau cahaya matahari. Kemudian sering kita ajak main gitu ya. Nah, begitu malam hari bayinya kita taruh di ruangan yang lampunya diredupkan atau dimatikan. Kemudian waktu malam hari kita jangan ajak main lagi gitu. Jadi nanti
si bayi akan mengerti kalau pagi hari, siang hari itu kita buat aktivitas, malam hari kita buat istirahat. Jadi membentuk pola tidurnya ya dok, bisa Membentuk. kita bentuk. Kalau untuk anak yang lebih besar dok, kan mungkin banyak yang anak saya pagi, sore udah sekolah, udah kegiatan, tapi malam tetap tidurnya larut malam. Nah itu apakah itu termasuk kelainan gangguan tidur dokter? Iya, sebenarnya polanya kan sama ya, dia mestinya malam hari dia tidurnya panjang gitu kan. Jadi kalau pada seperti ini kita biasanya anamnesis dulu dari orang tua, apakah dia di pagi hari bangun pagi. Misalnya kita kasih batasan jam 6 pagi itu atau jam 5 pagi itu bangun, tergantung sekolahnya ya. Jadi anak dibiasakan bangunnya pagi, kalau perlu bangun pagi terus dikenai sinar matahari gitu. Jadi supaya sinar matahari itu tadi akan merangsang supaya hormon yang bekerja malam itu tidurnya cepat, itu hormonnya bisa berfungsi gitu ya. Jadi pagi dibangunin jam 5 atau jam 6 pagi tadi, dibawa ke matahari. Nah kemudian siang hari sebaiknya tidur siang, jangan di atas jam 5 sore. Nah kita tahu kadang-kadang di Indonesia ini banyak kebiasaan orang tua memaksa anaknya tidur siang ya. Betul dok. Nah ternyata dari kepustakaan, dari penelitian, anak usia 3 tahun ke atas biasanya mereka 50% tidak butuh tidur siang. Jadi kebanyakan memang tidak butuh tidur siang. Jadi kalau misalnya anaknya tidak ingin tidur siang ya jangan dipaksa. Kecuali kalau anaknya yang ingin tidur, silahkan tidur siang. Nah untuk tidur siang ini sebaiknya jangan melebihi di atas jam 5 sore. Karena kalau tidur siang di atas jam 5 sore, maka tidur malamnya akan makin lambat, iya, gitu. mundur nanti jamnya. Makin mundur, benar. Jadi di atas jam 5 sore anak harus dibangunin, jangan tidur siang lagi. Nah kemudian nanti kalau malam mau tidur itu jam 8 anak sudah siap-siap tidur, masuk kamar, harapannya jam 9 nanti dia sudah tidur. Jadi kalau dijaga polanya, selalu dijaga kapan dia jam bangun, kapan dia jam tidur, nah itu biasanya nanti kan polanya akan menjadi teratur. Oke, dok, karena kan tadi kita udah bahas ya dok gangguan tidur. Sebenarnya apa sih dok pentingnya tidur itu tuh cukup dan teratur dok? Sebenarnya tidur itu kan waktu dimana anak itu tubuhnya akan beristirahat ya. Dia akan memperbaiki kalau ada kerusakan-kerusakan di organ-organ, di saat itu akan diperbaiki ya. Dan juga saat di malam hari itu metabolisme juga melambat ya. Jadi jantung, paru-paru semua kerjanya melambat. Jadi dia akan beristirahat. Jadi kalau dia tidak tidur berarti metabolismenya diganggu ya, yang harusnya istirahat melambat jadi tidak. Kemudian ya saat malam hari itu selain metabolismenya melambat, juga ada pada anak hormon pertumbuhan ya. Jadi hormon pertumbuhan itu dia bisa bekerja kalau anaknya tidurnya cukup dan jamnya juga benar, jadi jangan tidur kemalaman gitu. Jadi kalau tidurnya terpotong-potong berarti nanti hormon pertumbuhannya pun tidak bekerja dengan optimal. Tapi kalau anak kurang tidur mungkin paginya dia sakit kepala, mungkin karena kurang tidur, kemudian nanti dia atensinya berkurang ya, perhatiannya berkurang karena dia ngantuk. Terus kadang-kadang nanti jadi ada gangguan perilaku ya. Biasa pada anak-anak itu lebih sering kita lihat moodnya berubah, perilakunya terganggu. Kadang-kadang ada yang mengalami ADHD ya, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Jadi bisa menyebabkan gangguan hiperaktivitas ya. Belum lagi masalah gangguan belajar, belum lagi nanti masalah prestasi di sekolah gitu ya. Jadi gara-gara kurang tidur nanti juga bisa mengganggu prestasi di sekolah ya ujung-ujungnya. Dok, kalau untuk step awal ya dok, selain tadi kita membentuk pola tidur, apakah ada terapi khusus lainnya dok untuk gangguan tidur pada anak dokter? Iya, jadi sebenarnya dokter Julia kembali tadi ke berbagai penyebabnya ya. Jadi penyebabnya apa ya, terapinya sesuai dengan penyebabnya ya. Mungkin sekarang ini memang salah satunya yang sering dibahas ya, salah satunya tadi yang OSA tadi ya, Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Jadi apnu yang dialami saat tidur sehingga anak terbangun gitu ya, terbangun karena tiba-tiba
pasokan oksigen itu terhambat, jadi si anak kekurangan oksigen sehingga dia seolah-olah tidak bernafas gitu ya. Jadi dia akan terbangun tuh tengah malam gitu ya. Nah, jadi tergantung apa penyebabnya, terapinya menyesuaikan gitu. Jadi kalau misalnya pada kasus anak dengan OSA tadi yang ada gangguan sumbatan di saluran nafas, biasanya kan penyebabnya yang paling terbanyak itu karena tonsilnya yang membesar ya, atau amandelnya tadi yang membesar. Nah, jadi kalau penyebabnya karena amandelnya yang membesar, maka biasanya sebagian besar untuk anak-anak dengan OSA tadi, terapinya adalah dengan pengangkatan tonsil yang membesar tadi. Jadi biasanya dengan tonsil yang membesar tadi diangkat, biasanya OSA-nya akan hilang. Jadi kita tetap harus melihat tanda-tanda awal dan mengatasi penyebabnya ya, Dok? Iya. Kalau sudah berkelanjutan harus memang dikonsultasikan dan diterapi secepat mungkin. Iya, tentu saja. Dokter, adakah tips untuk melatih jam tidur anak, Dok? Oh ya, sebenarnya jam tidur anak tadi simple ya. Jadi yang seperti tadi saya sebutkan, buatlah pola kapan anak bangun, kapan anak harus tidur. Jadi teratur kapan dia tidur siang, dengan catatan memang usia 3 tahun ke atas memang tidak ada kewajiban tidur siang, kecuali kalau memang si anak ingin tidur siang gitu ya. Terus kebiasaan-kebiasaan mungkin sebelum tidur, mungkin sebelum tidur ada yang cuci kaki dulu, cuci muka gitu ya, bersih-bersih, sikat gigi dan seterusnya gitu. Terus mungkin pakai baju yang nyaman gitu ya. Jadi hindarin juga tuh sebelum tidur tuh terlalu dekat dengan waktu makan atau waktu minum susu ya. Jadi diberi jarak mungkin sekitar sejam atau 2 jam gitu, antara makan malam terakhir atau minum susu terakhir malam dengan jam tidur malam. Jadi jangan terlalu dekat dengan waktu makan atau waktu minum susu. Oke, baik Dok. Oke, sahabat Hermina, untuk hari ini kita sudah membahas tentang gangguan tidur. Terima kasih banyak Dokter Mira untuk informasinya. Dan kalau nanti memang masih ada yang ingin dikonsultasikan, bisa datang ya Dok ya, kalau memang ada gangguan tidur. Oke, baik, terima kasih Dokter Mira untuk waktunya hari ini. Dan sahabat Hermina, sampai jumpa di acara podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.